Selamat pagi, murid-murid. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kerjasama ekonomi internasional. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional yaitu kerjasama yang terjadi antara satu negara dengan negara lain atau beberapa negara lain sekaligus. Kerjasama ekonomi ini ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi. Kerjasama ini juga haruslah terus terjalin agar mencapai keuntungan masing-masing negara. Nah, contoh dari kerjasama ekonomi internasional ini dapat kita lihat dari negara maju dan negara berkembang. Negara maju mendapat semua bahan produksi dari negara berkembang, dan negara berkembang mendapatkan peralatan, teknologi, serta modal dari negara maju. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, anak-anak, yang pertama itu adalah meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara bertambah karena seperti yang kita tahu, negara kita sendiri mengekspor bahan baku atau bahan mentah ke negara lain. Seperti contohnya Amerika dan Cina. Nah, mereka sangat kekurangan SDA atau minyak mentah. Jadi, negara kita mengekspor ke negara mereka. Nah, hasil dari ekspor itu akan meningkatkan pendapatan kita yang berupa devisa. Dan yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga dalam negeri. Jika produksi di dalam negara itu sedikit, otomatis permintaannya akan bertambah dan harganya akan naik. Nah, cara untuk mengatasi ini adalah dengan menyeimbangkan antara permintaan dan harga yang naik dan pembatasan produk tadi, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi dengan menambah impor. Nah, negara kita sendiri sudah pernah mengimpor beras, garam, dan daging sapi. Nah, dengan cara kita mengimpor itu, permintaan akan terpenuhi, ketersediaan barang akan terpenuhi, dan harga relatif stabil dan murah. Yang ketiga, manfaatnya adalah memperluas ketersediaan lapangan kerja. Mengapa begitu? Seperti yang kita tahu, karena kerjasama ekonomi internasional ini, banyaknya investor yang masuk ke negara kita atau negara yang sedang mengalami kerjasama itu. Nah, contohnya, pengusaha asing yang berinvestasi dalam suatu negara, mereka akan mencari tenaga kerja agar mereka menghemat biaya dan tidak mengeluarkan biaya banyak untuk mencari tenaga kerja dari negara lain. Dan inilah yang dimanfaatkan untuk memperluas lapangan kerja. Yang keempat, itu manfaatnya mempercepat pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional itu dipercepat karena adanya kerjasama ekonomi internasional ini, negara kita meminjam dana dari Bank Dunia. Nah, dana yang dipinjam itu akan dibuat pelabuhan baru, bandara baru, dan jalan tol antar pulau. Nah, hal ini digunakan untuk apa coba? Coba anak-anak tebak. Nah, hal ini dilakukan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Yang kelima, alih teknologi. Nah, nantinya murid-murid sekalian akan menjadi generasi bangsa. Nah, kita harus bisa menggunakan teknologi ini. Dengan teknologi yang diberikan oleh negara lain kepada kita, kita harus mempelajarinya. Saat kita mempelajarinya, kita juga bisa dapat menciptakan teknologi baru. Dan itu dapat meningkatkan negara kita menjadi negara maju. Nah, Ibu akan membahas bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah bentuk kerjasama ekonomi bilateral. Nah, ada yang tahu kerjasama ekonomi bilateral? Kerjasama ekonomi bilateral ini adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang bersifat saling membantu. Contoh kerjasama ini ada yang tahu? Nah, Ibu akan kasih tahu. Contohnya seperti Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Swedia, Indonesia dengan Malaysia. Bentuk yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional. Kerjasama regional ini yaitu kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang berada di suatu kawasan. Contohnya apa? Contohnya ASEAN, contohnya MEE, dan contohnya APEC
ini kawasan Asia Pasifik. Dan yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral ini melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh suatu kawasan. Tetapi jika satu kawasan juga boleh seperti ASEAN dan MEE. Dan yang berbeda kawasan contohnya OPEC, IMF, dan WTO. Dan bentuk kerjasama yang keempat, yaitu kerjasama ekonomi antar regional. Nah, kerjasama ekonomi antar regional ini adalah kerjasama yang terjadi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya adalah MEE dan ASEAN. Anak-anak, di materi terakhir ini kita akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Lembaga-lembaga ini contohnya IMF, International Monetary Fund. Nah, lembaga ini bertujuan untuk mengamankan stabilitas finansial dan meningkatkan keuangan nasional. Nah, yang kedua itu ada Asia Pasifik atau APEC. Nah, APEC ini adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, ini adalah tujuannya untuk meningkatkan perdagangan bebas di wilayah Asia Afrika. Yang ketiga adalah ASEAN. ASEAN ini tujuannya untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan memfasilitasi kebutuhan ekonomi, politik, keamanan, militer, pendidikan, sosial budaya antar negara bagi para anggotanya. Nah, setelah materi sejauh ini, apakah masih ada yang ingin tanyakan atau